selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natalia Zipayung dengan NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih, untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan lain. Penguasaan saham perusahaan lain dapat dimasukkan pula untuk menguasai pasokan atau distribusi. Investasi jangka panjang dapat berupa: pertama, ada penyertaan dalam bentuk saham, obligasi. Yang kedua, ada dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus. Ketiga, aset lain-lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa yang akan datang. Nah, terus nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi ada 4: harga perolehan, biaya broker, pajak, dan biaya lain-lain. Tujuan investasi jangka panjang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Pendapatan tetap dari memiliki investasi jangka panjang bisa dalam bentuk bunga, royalti, dividen, uang sewa, dan bentuk lain dari keuntungan kepemilikan saham. Yang kedua, investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk, dan lainnya. Yang ketiga ada bagi personal yang bertujuan mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar seperti dana pendidikan, biaya ibadah, umroh ataupun haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada mengarahkan dana khusus, misalnya seperti dana untuk kepentingan sosial maupun dana untuk kepentingan ekspansi suatu perusahaan. Nah, yang kelima, ada pengendali perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan sebuah usaha ataupun aset. Jenis-jenis investasi jangka panjang. Yang pertama ada saham. Investasi jangka panjang di saham tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh investor dengan modal besar. Saat ini investasi saham dapat dilakukan dengan berbagai sarana dan kemudahan, sehingga investasi ini dapat dilakukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Saham sebenarnya adalah surat berharga yang memberikan bukti kepemilikan oleh perorangan atau investor korporat. Selain dividen, investor ekuitas juga dapat memilih untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual saham di bursa. Yang kedua ada obligasi. Investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi adalah surat berharga utang yang diserahkan peminjam kepada pemberi pinjaman dengan surat berharga tersebut beserta nama, tanggal jatuh tempo pinjaman, dan bunganya. Investasi jangka panjang memiliki resiko, yaitu ada 6. Pertama ada risiko pasar. Risiko yang disebabkan oleh sentimen keuangan sering disebut sebagai risiko sistematik. Hal inilah yang sering dialami investor dan tidak bisa dihindari. Bahkan dalam kasus ekstrim pun, investor mungkin mengalami skenario terburuk, yaitu kehilangan modalnya. Yang kedua ada risiko bunga. Nah, risiko tingkat bunga adalah risiko yang disebabkan oleh nilai relatif bunga. Hal ini disebabkan oleh perubahan suku bunga di pasar, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi nilai investasi. Umumnya ketika suku bunga naik, harga obligasi pun turun, dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga ada risiko inflasi. Risiko inflasi terjadi akibat banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga konsumen terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Situasi ini disebut juga dengan risiko daya beli. Yang keempat ada risiko likuiditas. Nah, ini terjadi akibat sulitnya menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sesuatu dianggap likuiditas apabila tidak ada pasar yang bersedia membeli. Biasanya risiko ini terjadi di pasar dengan volume
perdagangan yang kecil atau relatif baru. Oleh karena itu, investor perlu ekstra hati-hati saat berinvestasi di pasar yang relatif baru. Yang kelima ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko nilai tukar terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ini juga disebut risiko nilai tukar atau risiko mata uang. Dinamika perubahan nilai tukar yang terjadi di pasar menimbulkan risiko nilai tukar atau nilai tukar. Misalnya jika lanjut yaitu risiko negara. Risiko negara atau country risk adalah risiko yang berkaitan dengan urusan politik suatu negara. Ketika suatu negara dilanda masalah politik, investasi bisa gagal, misalnya gejolak, kerjasama antar negara tidak stabil, dan lebih parah lagi ketika pemerintahan yang sah digulingkan atau kudeta. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan dan membaca dengan cermat situasi politik saat ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi di negara tertentu. Nah, di sini ada contoh investasi jangka panjang. Yang pertama ada saham, emas, properti, obligasi, reksadana, P2P atau peer to peer. Yang 7 ada tabungan berjangka, deposito, dana pensiun, dan yang terakhir investasi forex. Nah, cara mengelola investasi jangka panjang. Adapun beberapa tips mengelola investasi jangka panjang yaitu ada 3, yaitu menentukan target investasi dengan baik sejak awal. Dalam memilih jenis investasi jangka panjang diperlukan perencanaan yang tepat, sehingga sebaiknya pastikan apa yang menjadi target investasi sejak awal supaya dapat melakukan perhitungan apakah nantinya jenis investasi yang dipilih menguntungkan ataupun tidak. Yang kedua adalah lakukan investasi dengan sabar serta teliti dan hati-hati. Sangat penting mempelajari setiap bentuk investasi dengan baik, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih atau menentukan bentuk investasi jangka panjang yang sesuai. Yang ketiga, beradaptasi pada perubahan. Ini juga hal yang dapat menjadi tips penting dalam mengelola investasi jangka panjang. Pastikan selalu mengetahui adanya perubahan apapun pada investasi yang dikelola, sehingga dapat cepat menyesuaikan dan menghindari adanya risiko kerugian. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.